Saya Andrea Hamzah Maulana. Saya Alif Faisal. Ingin mempresentasikan hasil jawaban mengenai pelanggaran hak cipta. Dengan judul Kosanudin melakukan 3 personal otak atas dugaan pelanggaran hak cipta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang judul kita, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta seseorang karena perbuatan itu dianggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa disadari atau tidak perbuatan itu salah dan merugikan pihak lain. Terjadi pelanggaran hak cipta tersebut karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan menjanjikan tanpa mau membayar royalti dan pajak bagi negara. Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat atas hak cipta, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dianggap hal biasa saja. Pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan oleh warga masyarakat disebabkan lemahnya penerapan sanksi yang diancam terhadap para pelanggar hak cipta. Bagaimana sih cara menghindari pelanggaran hak cipta? Yang pertama yaitu mengajukan permintaan izin secara tertulis dari pemegang hak cipta berisi informasi spesifik tentang karya yang akan digunakan dan bagaimana penggunaannya, dan tentunya mendapatkan izin pemegang hak cipta secara tertulis. Yang kedua yaitu mencantumkan sumber karya tulis untuk pengotipan karya tulis. Dapat dicantumkan dalam teks, di catatan kaki, dan di akhir karya tulis dengan informasi sekurang-kurangnya terdiri atas nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang ketiga ialah memberikan kompensasi atas karya cipta berbayar sesuai yang ditetapkan oleh pemegang hak cipta. Yang keempat, menggunakan karya hak cipta bebas lisensi, creative commons yang bisa digunakan dengan legal di situs-situs penyedia karya cipta gratis yang berlisensi Creative Commons. Namun perlu diperhatikan jika apakah tersebut mempersyaratkan pemberian atribut atau suatu prosedur tertentu dalam menggunakan karya ciptaannya. Jika iya, maka penggunaan harus mengikuti prosedur tersebut. Yaitu pertama, karena menerbitkan karya sebenarnya itu hak cipta tidak masuk suatu gambar atau suatu cipta itu sama yang dilarang adalah pilihan sama. Kedua, pastikan kalau mau mengambil inspirasi atau mau remix tidak memiliki serta semuanya orientalitas. Harus dicetak ketetapan penggunaan. Ketiga, selalu dokumentasi proses penciptaan suatu karya. Yang keempat, atau karya itu sebaiknya organisasi yang keluar dari kertas itu sendiri, kemudian bisa ditambah sampai ke audiens. DMCA adalah sebuah regulasi hak cipta Amerika Serikat yang sudah ada sejak bulan Oktober tahun 1998 yang bertujuan untuk menjaga akses menuju ciptaan yang memiliki hak cipta dan dari penyebarluasan atau tindakan untuk penyalin ciptaan. DMCA adalah singkatan dari Digital Millennium Copyright Act, yaitu konten kreator yang berada di Indonesia dapat menggunakan DMCA untuk melakukan terhadap penggunaan konten milik mereka tanpa memiliki izin. Namun, perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah penggunaan konten hak cipta tersebut tidak melanggar prinsip fair use. Sekian.